dilakukan oleh siapa saja, baik imam, biarawan, maupun kaum awam atau umat seperti kita. Berikut 6 contoh melakukan pengusiran setan secara sederhana atau eksorsis sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap umat Katolik, yaitu 1. Doa pembebasan. Rumusannya, buatlah tanda salib di awal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah membuat tanda salib, ucapkan doa ini. Dalam nama Yesus, aku perintahkan engkau iblis, keluarlah, pergilah, dan sembahlah Yesus. Sekali lagi, dalam nama Yesus, aku perintahkan engkau iblis, keluarlah, pergilah, dan sembahlah Yesus. Doa ini bisa diucapkan umat berkali-kali dan bisa dipakai saat akan mengusir setan, baik kepada orang, teman, tetangga, atau keluarga yang sedang kerasukan, maupun akan mengusir setan di suatu ruangan di dalam rumah. Kekuatan doa ini sungguh besar sebab Yesuslah yang bertindak melalui diri kita mengalahkan dan mengusir iblis. Ada juga doa simpel namun dahsyat, yaitu Sator Arepotenet Opera Rotas. Arti setiap katanya, Sator berarti Bapa, Arepo berarti tempat perlindungan, Tenet artinya memelihara, Opera artinya mempersembahkan sepenuh hati, Rotas artinya nasib perputaran. Keunikan doa ini, jika sahabat Katoliko keren membaca dari sudut huruf manapun, tetap akan sama, yaitu Sator Arepotenet Opera Rotas. Misal, dari kiri atas ke bawah, Sator Arepotenet Opera Rotas. Dari kanan bawah ke atas, Sator Arepotenet Opera Rotas. Dari kanan bawah naik ke atas, Sator Arepotenet Opera Rotas, yang dalam bahasa Indonesia berarti, aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku. 2. Air suci. Sahabat Katoliko keren juga bisa menggunakan air yang telah diberkati oleh imam, lalu diperciki di sekeliling rumah sambil mendoakan doa pelepasan. Dalam nama Yesus, aku perintahkan engkau iblis, keluarlah, pergilah, dan sembahlah Yesus. Atau diperciki ke orang yang sedang kerasukan sambil mendoakan doa pelepasan, atau juga air suci tersebut setelah berdoa bisa diberikan kepada orang yang bersangkutan untuk diminum. Air suci bermakna menyembuhkan dan menguduskan yang sedang kerasukan atau tempat yang dikuasai kuasa setan. 3. Garam yang sudah diberkati. Sahabat Katoliko keren juga bisa memakai garam yang telah diberkati oleh imam, lalu dihamburkan pada tempat-tempat yang dikuasai setan, sambil mendoakan doa pelepasan. Dalam nama Yesus, aku perintahkan engkau iblis, keluarlah, pergilah, dan sembahlah Yesus. Bisa juga dicampurkan dengan air suci lalu dipercik. Bisa juga dicampurkan pada air yang akan dipakai mandi orang yang sedang kerasukan. Dan bisa juga dicampur pada sayur atau makanan untuk dimakan. 4. Minyak urapan. Minyak urapan yang telah diberkati imam bisa juga dipakai untuk mengusir kuasa kegelapan, seperti dioleskan kepada orang yang kerasukan sambil membaca doa pelepasan, atau dioleskan pada pintu-pintu masuk rumah dengan membuat gerakan bentuk salib agar menghalau iblis yang akan masuk sambil mendoakan doa pelepasan. Dalam nama Yesus, aku perintahkan engkau iblis, keluarlah, pergilah, dan sembahlah Yesus. 5. Benda rohani. Benda rohani seperti salib, medali wasiat, atau kalung rosario bisa juga dipakai oleh umat untuk mengusir setan secara sederhana. Caranya, pakai kalung rosario atau pegang salib, atau pegang medali wasiat lalu tunjukkan salib itu kepada orang yang sedang kerasukan sambil mengucap doa pelepasan. Dalam nama Yesus, aku perintahkan engkau iblis, keluarlah, pergilah, dan sembahlah Yesus. Bisa juga dipakaikan pada orang yang bersangkutan. 6. Perantaraan para kudus. Sahabat Katoliko keren juga bisa berdoa melalui perantaraan para kudus yang memiliki perantara yang kuat dalam bertempur melawan kuasa kegelapan. Rumusannya seperti Bunda Maria, Malaikat Agung Santo Mikael, Santo Benediktus, Santo Yohanes Paulus II, Malaikat Pelindungku, doakan dan bantulah saya, serta bertempurlah bersama saya dalam melawan kuasa kegelapan. Setelah kita mengetahui 6 contoh dalam melakukan eksorsis sederhana atau pengusiran setan secara sederhana, berikut ini 4 syarat yang harus kita perhatikan agar dapat melakukan pengusiran setan secara sederhana. Pertama, mengampuni secara penuh. Karena jika kita memiliki dendam kepada siapapun, maka bisa dipakai iblis untuk menguasai kita. 2. Sakramen tobat. Karena setelah kita menerima sakramen tobat, maka iblis tidak dapat melihat dosa kita yang telah dihapus melalui imam. Seperti dalam Matius bab 16 ayat 18-19. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.
3. Rajin menerima sakramen Ekaristi dalam misa, karena itu adalah puncak iman kita. Dan yang terakhir, yang keempat, harus memiliki sikap yang berani. Karena jika takut, maka iblis bisa semakin membangkang. Tetapi jika kita berani dan percaya, maka mereka akan kalah, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. 4 hal ini menjadi syarat wajib karena dosa bisa menjadi cara iblis untuk melawan kita melalui kelemahan kita.